Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat video tentang gulai tambunsu atau gulai usus khas Padang. Di mana gulai ini terbuat dari usus sapi yang di dalamnya dimasukkan perpaduan antara telur, santan, dan juga rempah-rempah. Rasanya sangat enak sekali. Namun karena tingkat pembuatannya susah, maka jarang orang bisa membuat ini. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Bahan utamanya di sini adalah usus sapi sebanyak setengah kilo. Ini sudah saya cuci bersih ya. Saya mencucinya sampai berkali-kali hingga air tirisan dari ususnya sampai berwarna jernih. Santan kelapa kental 400 ml. Telur ayam 7 butir. Jahe 2 cm. Lengkuas 4 cm. Bawang putih 6 siung. Bawang merah 10 siung. Cabai merah keriting 1 ons atau sesuai selera. Merica bubuk setengah sendok teh dan kaldu bubuk setengah sendok teh. Kunyit bubuk setengah sendok teh atau secukupnya, boleh diganti dengan kunyit batangan kira-kira 2 cm. Corong minyak 1 buah. Ini saya sudah cuci bersih ya teman-teman ya. Langkah pertama, kita akan menghaluskan bumbu. Masukkan jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah keriting. Tambahkan sedikit air untuk menghaluskan, kemudian haluskan. Kocok lepas 7 butir telur. Tambahkan santan. Lalu aduk sampai kedua bahan tercampur secara merata. Masukkan bumbu halus. Dan aduk lagi. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada merica bubuk atau sesuai selera. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Lalu aduk lagi sampai semua bahan tercampur secara merata. Untuk memudahkan kita mengisi usus, maka pindahkan adonan ke dalam teko. Siapkan corong untuk memasukkan adonan dan juga tali rafia 2 buah, panjangnya kira-kira 10 cm masing-masing, dan juga gunting. Ikat ujung usus dengan tali rafia. Di sini kita mengikatnya sekuat mungkin agar adonan nanti tidak bocor. Kemudian siapkan corong seperti ini. Lalu tuangkan adonan secara perlahan. Masukkan sedikit demi sedikit dan angkat usus sesekali.
Jangan sampai ususnya pecah ya. Setelah penuh seperti ini, kita ikat lagi ujungnya menggunakan tali rafia. Ikat sekencang mungkin sampai kita merasa tidak akan lepas atau copot. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan merebus ususnya. Masukkan air 1,5 liter dan langsung masukkan usus. Tidak perlu menunggu air mendidih, akan tetapi kita langsung masukkan usus karena ini untuk menjaga-jaga kalau airnya mendidih dikhawatirkan ususnya akan pecah. Aduk secara perlahan dan hati-hati. Mungkin tampilannya tidak terlalu menarik, tapi ini bau rempah-rempahnya sangat harum. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya, soalnya kayaknya ada kebocoran di sini. Tadi aku tidak sempat mengambil videonya karena buru-buru takut semua telurnya keluar. Tadi kira-kira ada kebocoran kira-kira 2 cm, aku langsung mengikatnya lagi. Jadi maaf ya, aku tidak sempat mengambil videonya, tapi tidak apa-apa. Ini tidak gagal total sama sekali, tidak, ini masih bagus. Cuma ada sedikit kebocoran hingga membuat air rebusannya menjadi butek seperti ini. Jangan lupa dibolak-balik dan coba rasakan jika telurnya sudah agak keras, artinya tambunsu kita sudah matang. Boleh kita matikan api. Langkah selanjutnya kita akan membuat gulai. Di sini bahan-bahannya adalah santan 1 liter, lengkuas 4 cm, jahe 2 cm, bawang putih 6 siung, bawang merah 8 siung, cabai merah keriting 1 ons, daun jeruk 6 lembar, serai 2 batang, dan daun kunyit 1 lembar. Dan tidak lupa kunyit bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk secukupnya, dan garam juga secukupnya. Sama seperti tadi, kita akan menghaluskan bumbu. Masukkan lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tambahkan air secukupnya. Siapkan wajan, tuangkan santan, masukkan bumbu halus, daun jeruk, daun kunyit, serai yang sudah saya memarkan, kemudian diaduk sampai bahan tercampur secara merata. Apinya tidak terlalu besar, cukup gunakan api sedang. Tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh atau secukupnya. Kemudian aduk lagi. Masak santan sampai mendidih. Kemudian tambahkan cabai rawit merah kira-kira 10 buah. Ini opsional ya, bagi kamu yang tidak terlalu suka pedas juga boleh tidak dipakai. Nah ini, jika santan kita sudah mendidih, sudah terlihat gelembung-gelembung, saatnya kita masukkan usus atau tambunsu yang sudah matang tadi. Aduk secara perlahan. Tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh. Dan aduk lagi.
Balik tambunsu secara perlahan agar tambunsu tidak pecah. Masak lebih kurang 20 menit. Saya akan mencoba rasanya. Sepertinya ada yang kurang. Iya, saya lupa memasukkan garam. Saya akan tambahkan 1,5 sendok teh garam. Dan saya akan masak lagi. Sekarang boleh kita matikan api. Untuk menyajikan tambunsu ini, kita akan memotongnya dengan menggunakan pisau. Potong kira-kira 6 atau 7 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Mari kita sajikan. Ini dia gulai tambunsu atau gulai usus khas Padang. Bagaimana? Apakah cukup susah? Jika kalian bisa mengikuti video ini, saya yakin kalian pasti bisa mencobanya di rumah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, please klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.